Pada suatu sore, seorang perempuan sedang berkendara seorang diri menuju ke rumah kenalannya. Setelah tiba di sana, perempuan itu dibukakan pintu dan masuk ke dalam rumah. Ini adalah kali terakhir perempuan itu terlihat masih dalam keadaan hidup. Karena pada keesokan hari, jasad perempuan ini ditemukan dalam keadaan hangus di dalam mobil. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Quan Ngo Nguyen lahir di sebuah kota kecil di bagian utara Vietnam. Quan merupakan putri bungsu dari 3 bersaudara. Saat tumbuh dewasa, gadis ini memiliki hubungan sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Queen. Meskipun terpaut usia 6 tahun, kedua kakak beradik ini selalu terlihat bersama. Bahkan pada tahun 2010 setelah tamat kuliah, Quan bersama dengan kakaknya pergi meninggalkan Vietnam dan tinggal menetap di kota London, Inggris. Setelah beradaptasi dengan lingkungan barunya, Quan lalu melanjutkan pendidikan di London School of Economics, sedangkan kakaknya bekerja di sebuah salon kecantikan. Singkat cerita, keduanya akhirnya memiliki pasangan dan menikah. Mereka lalu pindah tinggal di kota Newcastle. Quan kemudian melahirkan 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan dan si bungsu anak laki-laki, sedangkan kakaknya hanya memiliki seorang anak perempuan. Setelah berkeluarga, kedua kakak beradik ini membuka sebuah salon perawatan kuku di Gateshead yang letaknya tak jauh dari tempat tinggal mereka. Bisnis yang mereka jalankan ini secara perlahan semakin hari semakin maju dan memiliki banyak pelanggan. Kedua kakak beradik ini menjalani kehidupan yang simpel dan sederhana. Setiap hari hanya sibuk mengurus usaha dan keluarga. Di samping semua kesibukan itu, Quan yang memiliki jiwa sosial masih sempat meluangkan waktu membantu orang lain, terutama bagi orang-orang Vietnam yang baru saja tiba dan tidak bisa berbahasa Inggris. Quan biasanya bantu mencarikan mereka sewa tempat tinggal dan mengenalkan daerah sekitar. Pada tanggal 14 Agustus 2017, Quan dan kakaknya pergi berangkat kerja seperti biasa. Lalu pada sore hari saat tutup salon, Quan menyuruh kakaknya pulang sendiri karena dia ingin bertemu dengan seorang teman yang ingin memperlihatkan beberapa properti sewa. Setelah itu, Quan tidak pernah pulang ke rumah dan tiba-tiba menghilang. Sebelum lanjut, mari kita membahas 2 orang pria bernama William McFall dan Stephen Unwin. William McFall lahir di Irlandia Utara pada tahun 1967 dan tumbuh besar di sebuah kota kecil bernama Green Island. Sejak kecil, McFall merupakan anak pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Semua anak seusianya menghindar dan tidak ingin berteman dengannya karena dia sering berbuat kasar dan hobi menyiksa binatang. McFall sering terlihat berjalan seorang diri sambil memegang tongkat kayu, palu, atau benda tajam lainnya. Suatu hari, dia pernah bermasalah di sekolah dan dimarahi gurunya. Pada malam hari, remaja ini menyelinap masuk ke bangunan sekolah dan mendatangi ruang kepala sekolah. Dia kemudian mengeluarkan semua ikan hias dari akuarium dan menaruh bangkai ikan-ikan itu di laci meja gurunya dan memaku beberapa di papan tulis kelas. Saat tumbuh dewasa, McFall sering terlibat masalah hukum dan keluar masuk penjara karena berbagai kasus seperti berkelahi dengan orang lain dan kepemilikan senjata api ilegal. Singkat cerita, pada tanggal 5 Mei 1996 saat berusia 29 tahun, McFall sedang tidak punya uang dan memutuskan merampok rumah seorang nenek tua bernama Martha Gilmore yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Martha sudah berusia 86 tahun dan tinggal seorang diri. Setelah memencet bel rumah tapi tidak ada yang membukakan pintu, McFall langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat bertemu dengan Martha, McFall menghabisi nyawa perempuan tua malang itu. Dia kemudian mengacak seluruh isi rumah untuk mencari uang dan benda berharga lainnya. Setelah dapat yang dia mau, McFall lalu pergi dari rumah itu dan mendatangi sebuah bar untuk minum-minum. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan bukti sidik jari McFall di tempat kejadian perkara dan langsung menangkapnya di sebuah bar. Setahun kemudian, pada tahun 1997, McFall yang berusia 30 tahun saat itu diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat.
Stephen Unwin lahir pada tahun 1978 di sebuah kota kecil bernama Durham. Sama seperti McFall, sejak kecil Unwin merupakan anak bermasalah. Pada usia 13 tahun, dia pernah ketahuan membakar sebuah mobil. Saat menginjak usia remaja, Unwin sering keluar masuk penjara khusus anak-anak karena kasus pencurian. Saat berusia 17 tahun, Unwin merampok rumah seorang pria tua berusia 72 tahun. Setelah mendapatkan beberapa barang berharga, pemuda ini sebenarnya bisa langsung kabur karena si pemilik rumah sedang tidur dan tidak tahu mengenai keberadaannya. Tapi bukannya pergi diam-diam, Unwin malah berusaha membakar rumah itu sebelum pergi dari sana. Beruntung sebelum api melahap habis rumah itu, pemadam kebakaran segera datang dan memadamkan kobaran api. Para petugas akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa si pemilik rumah. Polisi berhasil menangkap Unwin setelah mendapat informasi dari rumah gadai tempat dia menjual barang-barang curiannya. Setelah itu, Unwin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali masuk penjara. Setelah lepas dari penjara pada tahun 1998 saat berusia 20 tahun, Unwin kembali beraksi. Dia merampok rumah seorang pria tua berusia 73 tahun. Tapi kali ini, tindak kejahatannya semakin tidak terkendali. Karena setelah mencuri, Unwin malah menghabisi nyawa si pemilik rumah yang sedang tidur di kamar. Dia lalu membakar rumah itu sebelum pergi dari sana. Setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian menemukan jasad si pemilik rumah di dalam kamar tidur. Laporan hasil otopsi menyatakan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan terdapat satu luka tusukan di bagian dada. Dalam hitungan beberapa jam, polisi langsung mengetahui identitas tersangka pelaku. Karena sidik jari Unwin ditemukan di selotip yang dia gunakan untuk mengikat barang curian. Para petugas langsung menangkap pemuda itu tanpa perlawanan berarti. Setahun kemudian, Unwin yang berusia 21 tahun saat itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama berada di dalam penjara, kedua penjahat ini, Unwin dan McFall, saling kenal dan langsung menjadi sahabat dekat. Setelah menjalani masa tahanan selama 14 tahun, keduanya akhirnya mendapat pembebasan bersyarat karena dianggap berkelakuan baik dalam penjara. Pada tahun 2010, McFall bebas lebih dulu dan tinggal menetap di Blackpool. 2 tahun kemudian, pada tahun 2012, giliran Unwin yang bebas dari penjara. Setelah kembali bermasyarakat, Unwin berusaha meyakinkan orang-orang bahwa dia sudah berubah dan sangat menyesali perbuatannya dulu. Dia lalu bekerja sebagai tukang bangunan dan sering mendapat pekerjaan untuk memperbaiki rumah. Pada tahun 2014, Unwin menjalani hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Rachel. Keduanya akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama setelah Rachel melahirkan seorang bayi perempuan. Pada waktu bersamaan, Unwin dan McFall kembali berhubungan dan sering menghabiskan waktu bersama. Setelah kembali dekat dengan McFall, sifat asli Unwin kembali muncul. Dia mulai menunjukkan sikap kasar dan tidak perhatian pada keluarganya. Pada tahun 2016, Rachel akhirnya tidak tahan lagi atas perubahan sikap kekasihnya itu dan memutuskan hubungan. Dia lalu pergi meninggalkan Unwin bersama putrinya. Setelah 2 orang terdekat dalam hidupnya pergi, Unwin malah mengajak McFall untuk tinggal bersama dengannya. Pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 1 pagi, pihak kepolisian mendapat laporan seorang warga bahwa ada sebuah mobil terbakar di sebuah jalan sepi dekat daerah Houghtonleigh Spring. Mendapat laporan itu, petugas pemadam kebakaran segera datang dan berusaha memadamkan kobaran api. Setelah padam, ditemukan jasad manusia di bangku belakang mobil. Kondisi jasad itu sudah sangat sulit dikenali. Sementara itu, pada pagi hari, Quinn baru sadar bahwa adiknya belum juga pulang ke rumah sejak semalam. Quinn mulai khawatir karena dia tahu adiknya tidak pernah menginap di tempat orang. Setelah coba menghubungi tapi tanpa hasil, Quinn segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan masalah kehilangan adiknya. Beberapa jam kemudian, sebuah berita mengejutkan datang dari kantor polisi. Quinn diberitahu bahwa mobil adiknya ditemukan dalam keadaan terbakar, dan dalam mobil itu terdapat jasad manusia. Dari catatan gigi, pihak kepolisian akhirnya bisa memastikan bahwa jasad itu adalah jasad Quinn Ngoc Nguyen. Berikut rentetan apa yang terjadi.
Sehari sebelumnya, tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 6 sore, setelah tutup salon, Quen terlihat pergi berjalan kaki menuju mobilnya yang terparkir di belakang bangunan salon. Dia lalu berkendara untuk menemui seorang kenalan dengan tujuan ingin melihat beberapa properti sewa. Kenalan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Stephen Unwin. Mereka berdua ternyata saling kenal. Seperti kita tahu, Quen sering bantu mencarikan tempat tinggal buat orang-orang yang baru tinggal di Inggris. Dia kebetulan sering menggunakan jasa Unwin untuk memperbaiki properti-properti itu sebelum dihuni oleh para penyewa. Quen akhirnya tiba di tempat kediaman Unwin. Dia kemudian mengirim pesan untuk memberitahu bahwa dia sudah berada di depan rumah. Unwin lalu keluar, membukakan pintu, dan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Ini adalah terakhir kali Quen terlihat masih dalam keadaan hidup. Quen tidak pernah menyangka keputusannya masuk ke dalam rumah itu adalah sebuah keputusan yang salah dan akan mengorbankan hidupnya. Karena Unwin tidak berniat menawarkan properti, tapi dia dan McFall berencana merampok dan menghabisi nyawa perempuan malang itu. Setelah berada di dalam, McFall keluar menampakkan diri. Quen lalu ditodong dengan senjata api. Dia disuruh menyerahkan kartu ATM miliknya dan nomor PIN kartu itu. Setelah diberi kartu ATM, Unwin pergi keluar seorang diri dan mendatangi sebuah mini shop untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik Quen. Berikutnya, pria ini membeli sebuah botol minuman keras sebelum akhirnya berjalan kaki pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, kedua penjahat kambuhan ini bergantian melampiaskan nafsu bejat mereka. Unwin dan McFall lalu menyiksa perempuan malang itu hingga tidak sadarkan diri. Lalu sekitar tengah malam, mereka menggendong tubuh Quen yang tertutup kain dan menaruh tubuhnya di bangku belakang mobil. Setelah itu, keduanya pergi berkendara menembus kegelapan malam mencari tempat sepi untuk melenyapkan barang bukti kejahatan yang baru saja mereka lakukan. McFall bahkan sempat mengambil foto selfie dirinya sedang tertawa di dalam mobil. Setelah tiba di sebuah jalan yang sepi dan jauh dari keramaian, mereka memarkirkan kendaraan. Keduanya lalu menuangkan bensin dan membakar mobil itu sebelum akhirnya buru-buru pergi dari sana. Quen dipercaya masih dalam keadaan hidup saat itu karena hasil otopsi menemukan banyak asap dalam paru-parunya. Keduanya kemudian terlihat rekaman CCTV sedang berjalan kaki pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah berjalan hampir 15 menit, mereka akhirnya sampai di rumah dan langsung mengambil kunci pergi keluar mengendarai mobil. Keduanya ternyata kembali pergi ke ATM untuk menarik uang lebih banyak lagi. Setelah itu mereka langsung pulang dan beristirahat. Pada keesokan harinya, dua sahabat ini terlihat sangat bahagia pergi shopping dan minum-minum di bar. Pihak kepolisian segera melakukan investigasi dan melacak keberadaan sinyal ponsel korban terakhir kali dalam keadaan aktif. Mereka juga memeriksa transaksi keuangan dan menemukan beberapa kali penarikan uang di mesin ATM. Dari sini, polisi akhirnya bisa mengaitkan keterlibatan Unwin dan McFall dalam kasus ini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak kepolisian langsung melakukan penyergapan dan menangkap dua sahabat ini. 6 bulan kemudian, pada tanggal 20 Februari 2018, sidang atas kasus ini segera dimulai. Dalam persidangan, mereka berdua mengaku tidak bersalah dan saling tuduh siapa otak pelaku sesungguhnya. Menurut McFall, saat tiba di rumah, dia melihat sahabatnya itu sedang menyiksa dan melampiaskan nafsu bejat pada korban. Sedangkan Unwin memberikan pernyataan sebaliknya. Dia malah menuduh McFall yang melakukan semua itu. Pada tanggal 25 April 2018, para juri memutuskan mereka berdua sama-sama bertanggung jawab atas kasus ini. Stephen Unwin dan William McFall yang masing-masing berusia 40 tahun dan 51 tahun saat itu, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kedua orang ini bisa dipastikan akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam penjara. Sebagai informasi,
Keputusan yang diberikan pada dua orang ini jarang terjadi di Inggris. Mereka berdua merupakan sebagian dari 60 orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kepergian Gwen membawa duka bagi seluruh keluarganya. Kakaknya sangat menyesal tidak melarang adiknya pergi. Setelah jasad Gwen dimakamkan, putranya tinggal bersama ayahnya dan pindah keluar kota. Sedangkan anak perempuannya tinggal bersama kakek neneknya di Vietnam. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.